Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Ya, kali ini kita akan membahas soal-soal tryout di SIM BKB untuk mapel matematika persiapan tes P3K yang akan dilaksanakan. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Soalnya nilai dari integral sin 2x ditambah 3 cos x dx untuk batas bawahnya 0, batas atasnya sepertiga pi adalah titik-titik. Untuk soal seperti ini ya teman-teman, kita pecah dulu jadi dua. Yang pertama integral sin 2x dx, yang kedua integral 3 cos x dx. Batas bawah sama batas atasnya sama ya, 0 sampai sepertiga pi, 0 sampai sepertiga pi. Untuk yang pertama, integral dari sin 2x apa teman-teman? Jadi integral sin ax dx ya, itu rumusnya min 1 per a cos ax ya plus c. Kemudian integral cos x, kalau integral cos x dx sama dengan sin ya, sin x plus c seperti ini. Kita gunakan rumus yang ini teman-teman. Berarti integral sin 2x dx menjadi min 1 per 2 cos 2x. Nggak ada plus c-nya karena kita masukkan batas 0 sampai sepertiga pi. Ditambah dengan 3 kali, 3-nya taruh di luar. Integral cos x berarti sin x. Ya, batas atasnya sepertiga pi, batas bawahnya 0. Ini sama dengan min setengah ya, dalam kurung. Untuk cos 2x kita masukkan x-nya mulai dari batas atas dikurangi batas bawah, yaitu 2 kali sepertiga pi dikurangi cos 2 kali 0 seperti ini ya, ditambah 3 kali sin dalam kurung sin, x-nya diganti sepertiga pi dikurangi sin batas bawahnya 0 seperti ini, sama dengan min setengah ya, cos 2 per 3 pi ya, berarti 120 derajat dikurangi cos 2 kali 0 berarti 0 derajat, ditambah 3 kali sin sepertiga pi berarti sin 60 derajat, dikurangi sin 0 berarti sin 0 derajat ya, sama dengan min setengah kali cos 120 nilainya adalah min ya teman-teman, min setengah dikurangi cos 0 nilainya 1 ditambah 3 kali sin 60 berarti setengah akar 3 dikurangi sin 0 berarti 0. Kemudian min setengah kali ya, min setengah min 1 berarti min 3 per 2 ditambah 3 kali atau ini 3 per 2 akar 3 seperti ini ya teman-teman, sama dengan min setengah kali min 3 per 2 ketemunya 3 per 4 ya, ditambah dengan 3 per 2 akar 3. Kita menyesuaikan dengan opsi yang ada dari A sampai E, karena di sini adanya 3 per 4, dikeluarkan dulu 3 per 4 nya sepertinya gitu, kali dalam kurung berarti 1 ditambah, karena di sini 3 per 2 sudah keluar 3 per 4 berarti sisanya adalah 2 akar 3. Oke, jawabannya adalah ini, 3 per 4 dalam kurung 1 ditambah 2 akar 3. Jawabannya yang C ya teman-teman. Kita sekarang ke soal nomor 2. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4 X kuadrat, itu maksudnya dikurangi 8X plus 24 dalam Rp1.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 tiap unit, maka keuntungan maksimum. Oke ya, ini dalam satuan Rp1.000 ya, berarti ini kalau dalam satuan Rp1.000 menjadi 40 gitu aja ya. Maka keuntungan karena yang ditanyakan keuntungan maksimum, keuntungan adalah harga jual dikurangi harga beli ya, harga jual dikurangi harga beli atau modal ya. Harga jualnya adalah 40.000 atau 40 ya, satuannya nanti 1000 kali banyaknya unitnya adalah X
dikurangi harga beli berarti atau biayanya 4x kuadrat min 8x ditambah 20 kali x unit. Nah, akan menghasilkan seperti ini, 40x dikurangi 4x pangkat 3 plus ya 8x kuadrat ya, karena ini kita kalikan dengan x dikurangi 24x. Nah, ini sama dengan min 4x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus ya teman-teman 40 dikurangi 24 berarti plus 16x seperti ini. Nah, karena keuntungannya agar maksimum ya, kita ibaratkan sebagai Y, maka agar maksimum Y aksennya harus sama dengan 0. Kalau Y aksen sama dengan 0 berarti min 12 x kuadrat ya ditambah 16x ditambah 16 ini harus sama dengan 0. Atau kalau kita buat positifnya berarti 12x kuadrat min 16x min 16 sama dengan 0. Seperti ini ya teman-teman. Kita bagi dengan 4 sehingga diperoleh 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0. Baru kita faktorkan ya. Karena 3x kuadrat berarti 3x dengan x. Karena 4 berarti 2 dengan 2 ya. Ini nanti dapat 6x. 6x dengan 2x nanti kan bisa menjadi min 4x. Berarti yang lebih besar yang negatif, yang lebih kecil positif ya. Diperoleh nanti 3x kuadrat min 6x plus 2x ketemunya min 4x. 2 kali min 2 ketemunya min 4. Sehingga x-nya sama dengan min 2/3 atau x-nya sama dengan 2 seperti ini. Nah, karena keuntungan tidak mungkin negatif, jadi yang negatif ini TM ya, maka yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 2. Nah, kalau X-nya sama dengan 2, kalau X-nya sama dengan 2, jadi keuntungannya berapa? Oke, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Y-nya sama dengan min 4 kali X-nya kita ganti 2 pangkat 3 plus 8 kali 2 kuadrat tambah 16 kali seperti ini. 2 pangkat 3 8, 8 kali 4 min 32 ya ditambah 8 kali 4 juga 32 ditambah 16 kali 2 berarti 32. Maka ini hasilnya 32 ya teman-teman. Kalau misalkan min 2/3 kita masukkan juga akan lebih kecil daripada 32. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau nilainya lebih kecil berarti yang kita pakai tetap 32. Nah, ini dalam satuan ribu rupiah ya. Jadi jawabannya yang E, 32.000. Kemudian himpunan penyelesaian soal ketiga dari 2x ditambah 5y dikurangi 8 sama dengan 0. Kalau kita pakai x1-nya ya sebagai patokan ya, berarti nilai y1 bisa kita ubah dalam bentuk x1 ya, berarti menjadi 2x1 ditambah 5y1 min 8 sama dengan 0 ya. Kemudian 5y1 kita pindahkan x1-nya menjadi 8 dikurangi 2x1 atau y1 sama dengan 8 dikurangi 2x1 per 5. Ini nilai y1. Maka himpunan penyelesaiannya atau HP x1, y1-nya kita ganti dengan 8 dikurangi 2x1 per 5. Kan ini sama saja. Untuk x1 anggota bilangan real, maka jawabannya yang C. Kemudian untuk soal berikutnya nomor 4, diketahui limit 4 min x kuadrat per 3 dikurangi akar x kuadrat plus 5 untuk x-nya mendekati 2. Maka ini kita faktorkan dulu ya teman-teman yang atas. Menjadi 2
plus X yang belakang kali 2 min X. Nah, seperti ini. Dibagi dengan 3 dikurangi akar X kuadrat plus 5, ya. Kita rasionalkan dikali dengan 3 plus akar X kuadrat plus, cuma ini diganti tandanya. Dibagi dengan 3 plus akar X kuadrat plus 5, di mana X mendekati 2. Oke, jadi limit 2 plus X, 2X kali dalam kurung 3 plus akar X kuadrat 5, seperti ini, dibagi dengan, ya, berarti ini kalau ini dikalikan dengan sifat A kuadrat min B kuadrat menjadi 9 min, ya, dalam kurung X kuadrat plus 5, seperti ini ya teman-teman, untuk X mendekati 2. Jadi ini limit 2 plus X, 2 min X, ini nggak usah diubah dulu, masih tetap 4 min X kuadrat juga nggak apa-apa ya teman-teman, kali 3 plus akar X kuadrat plus 5 dibagi dengan, ini kan jadinya 4 min X kuadrat, ya, 4 min X kuadrat. Nah, ini kan bentuknya sama dengan ini, bisa dicoret. Untuk X-nya mendekati 2, sehingga nilainya adalah, atau langsung kita masukkan ya, sama dengan X-nya diganti 2, berarti 3 plus akar 2 kuadrat plus 5, atau 3 ditambah, ini kan akar 9 yaitu 3, jawabannya adalah 6, jadi yang D. Oke, kita ke soal yang kelima, soal terakhir di video kali ini. Suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas 1, ya. Ini 4 anak kelas 1, kemudian 5 anak kelas 2, kemudian 6 anak kelas 3. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil, ketua, dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan adalah ini ada syarat ya. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris. Berarti kita buat dulu ya 3 kotak untuk mengisi posisi ketua, kemudian yang ini untuk mengisi posisi wakil, ini ketua, ini wakil, ini sekretaris ya. Dimana posisi ketua itu kelasnya lebih tinggi ya. Berarti kita ambil ketua kelasnya ini dari kelas 3 ya. Pertama ini untuk ketua kelasnya kita ambil dari kelas 3, maka banyaknya susunan ya, berarti untuk ketua ada 6 kali wakil ketuanya wakil ketua dan juga sekretaris ini kan tidak ada keterangan ya, apakah wakil ketua harus lebih tinggi dari sekretaris atau tidak. Jadi saya kira ini boleh campur atau boleh acak untuk posisi wakil dan sekretaris. Yang menjadi perhitungan cuma untuk yang ketuanya saja ya. Jadi wakil sama sekretaris bisa kita pilih dari kelas 2 dan kelas 1. Nah, wakil dan sekretarisnya berarti kalau kita jumlah 4 dan 5 itu kan sama dengan 9 ya. Berarti ada 9 orang yang punya peluang dikali dengan 8. Kalau wakilnya 9 orang berarti sekretarisnya ada 8 orang ya yang bisa dipilih. Nah, ini berarti ada 6 kali 9 kali 8 ya teman-teman.
Ada 432. Nah, ini untuk yang posisi ketua kelasnya di kelas 3. Bisa juga posisi ketuanya kan di kelas 2 ya, teman-teman. Maka untuk ketua, wakil, dan sekretaris, kalau ketua kelasnya di kelas 2, berarti ada 5 pilihan. Wakil dan sekretarisnya ya, berarti cuma ada di kelas 1, yaitu 4 orang. Sekretarisnya kalau sudah dipilih 1, sisa 1 berarti 3. Jadi 5 kali 4 kali 3. Ini banyaknya susunan jika ketuanya di kelas 2 ya. Berarti 20 kali 3 maka 60. Kalau ketuanya di kelas 1 apa bisa? Karena di sini ada keterangan bahwa ketua kelas ini kelasnya harus lebih tinggi dari wakil dan sekretaris, berarti yang ini tidak bisa, sehingga tinggal kita jumlahkan ya, 492. Maka jawabannya yang D. Oke, demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan silahkan diberi masukan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.